Pernah kepikiran nggak? Gimana sih cara kita bedain mana yang benar dan mana yang salah? Ada satu surah dalam Al-Quran, namanya Al-Furqan, yang ngebahas persis soal ini. Namanya sendiri artinya kriteria, dan itulah yang akan kita bedah bareng-bareng, sebuah kerangka buat memahami kebenaran. Yuk kita mulai. Dari awal aja, surah ini langsung bikin pernyataan yang berani banget. Dengan menamakan dirinya Al-Furqan, ini bukan sekedar judul loh. Ini adalah deklarasi misi. Ia mengklaim dirinya sebagai standar ilahi. Sebuah tolok ukur yang dikasih ke seluruh umat manusia buat misahin mana yang hak dan mana yang batil. Ini klaim yang luar biasa besar kan? Jadi klaim utamanya apa? Simple, ini adalah wahyu langsung dari Sang Pencipta. Nah, klaim sebesar ini tentu aja pasti dapat tantangan. Dan benar aja, kita langsung dibawa ke inti konfliknya, keraguan dan penolakan yang muncul buat melawan pesan ini. Coba perhatiin deh gimana para penentangnya merespons. Mereka nggak cuma nolak, tapi mereka coba merendahkan pesannya. Mereka nuduh kalau ini tuh cuma kebohongan yang dibuat-buat. Kumpulan dongeng orang dulu yang ditulis bareng bantuan orang lain. Intinya sih, ini tuduhan plagiarisme yang ditujukan langsung ke sumbernya. Oke, setelah pesannya diserang, giliran pembawanya yang jadi sasaran. Mereka tuh kayak nggak terima gimana bisa seorang utusan ilahi kelihatannya biasa aja, sangat manusiawi. Sifatnya yang normal inilah yang jadi titik serangan mereka berikutnya. Lihat deh keluhan-keluhan spesifik mereka. Mereka bilang, loh kok Rasul ini makan jalan-jalan di pasar kayak kita? Seolah-olah mereka tuh ngarepnya sesuatu yang lebih. Mereka pengen ada malaikat yang nemenin, atau dikasih harta karun, atau minimal punya kebun ajaib. Intinya, mereka mengharapkan utusan Tuhan itu sosok yang super, kaya raya, bukan manusia biasa. Justru sisi manusianya itulah yang jadi masalah besar buat mereka. Terus, gimana teks ini menjawab semua tuduhan itu? Jawabannya nggak cuma sekedar, bukan, itu salah. Teks ini pakai pendekatan 3 lapis, nunjukin contoh dari sejarah, nunjukin tanda-tanda di alam, dan ngingetin soal nasib orang-orang yang menolak di masa lalu. Yuk kita bedah satu persatu. Jawaban pertamanya itu logis dan to the point banget. Teks ini nunjukin sebuah pola sejarah. Semua utusan sebelumnya itu ya manusia juga. Mereka makan, mereka beraktivitas di pasar, mereka hidup normal. Jadi, menjadi manusia itu bukan anomali. Justru, itu adalah bagian dari pola ilahi yang konsisten. Nah, dari sejarah, argumennya geser ke alam semesta di sekitar kita. Teks ini ngajak kita buat lihat buktinya. Mulai dari pergantian siang dan malam yang teratur, sampai angin yang bawa hujan buat menghidupkan tanah yang tadinya mati. Bahkan fenomena unik di mana air tawar dan air asin ketemu tapi nggak pernah nyampur. Semua ini disajikan sebagai tanda, bukti nyata dari satu pencipta yang maha kuasa. Poin ketiga ini bisa dibilang peringatan keras dari sejarah. Teks ini nyebutin nama-nama peradaban yang harusnya udah familiar di telinga pendengar aslinya. Kaum Nuh, Ad, Samud, bahkan kota Sodom. Tiap nama itu membawa cerita tentang penolakan dan akibatnya. Pesannya jelas banget, menolak utusan Tuhan itu punya konsekuensi historis yang sangat-sangat berat. Setelah semua argumen disajikan, dari bukti sejarah, bukti alam, sampai peringatan masa lalu, nah, disinilah teks ini mulai memaparkan konsekuensi finalnya. Taruhannya jadi kelihatan jelas banget, sebuah kisah tentang 2 takdir yang sangat berbeda, yang semuanya bergantung pada satu pilihan, menerima atau menolak. Kontrasnya, wah jelas banget kan? Di satu sisi ada gambaran neraka yang mengerikan, tempat yang sempit, penuh amarah dan keputusasaan total. Di sisi lain, surga digambarkan sebagai taman keabadian, tempat di mana semua keinginan terpenuhi dan penghuninya disambut dengan kedamaian. Ini adalah pilihan mutlak antara 2 realitas yang abadi. Oke, jadi setelah dijelasin risikonya, pertanyaannya kan, gimana caranya biar kita bisa dapat takdir yang baik itu? Nah, disinilah teksnya berubah. Dari yang tadinya memperingatkan, sekarang jadi menuntun. Teks ini mulai ngelukisin potret karakter yang ideal. Mereka yang ngikutin jalannya Al-Furqan, yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Yuk kita bedah satu-satu sifat mereka. Dimulai dari cara mereka bersikap. Mereka itu jalannya rendah hati, nggak sombong. Kalau ada orang jahil yang mancing-mancing, jawaban mereka simple. Selam atau damai. Mereka nolak buat ikut-ikutan konflik yang gak ada gunanya. Kehidupan spiritual mereka itu pribadi, intim, dihabiskan dalam ibadah malam. Bahkan urusan uang pun mereka seimbang, jauh dari sifat boros ataupun pelit.
Dan karakternya nggak berhenti di situ. Mereka ngejauhin dosa-dosa besar kayak syirik, membunuh, dan zina. Integritas mereka kelihatan dari kejujuran mereka. Mereka nggak mau jadi saksi palsu. Yang menarik, mereka juga sadar diri banget. Kalau ketemu hal-hal yang sia-sia, mereka lewat aja dengan tetap menjaga kehormatan. Dan yang paling penting, hati mereka tuh selalu terbuka, nggak tuli atau buta kalau diingetin soal tanda-tanda kebesaran Tuhan. Yang keren, fokus mereka itu nggak cuma buat diri sendiri loh. Ini kelihatan banget dari doa mereka. Mereka nggak cuma minta kebaikan buat pribadi, tapi juga berdoa supaya pasangan dan anak-anak mereka jadi sumber kebahagiaan, jadi penyejuk mata. Bahkan lebih dari itu, mereka punya cita-cita jadi pemimpin dan panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini visi yang berorientasi ke komunitas, bukan cuma individu. Terus, apa ganjarannya buat semua kesabaran dan karakter mulia ini? Teks ini ngejanjiin tempat tertinggi di surga. Sebuah tempat tinggal abadi di mana mereka bakal disambut dengan penuh hormat dan kedamaian. Cerminan sempurna dari cara mereka hidup di dunia. Dan surah ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang kuat dan nusuk banget. Intinya, seluruh hubungan antara manusia dan Tuhan itu disaring jadi satu hal, doa atau ibadah. Teks ini seolah bilang, nilai kita di mata Tuhan itu ya terletak pada hubungan kita dengannya. Tapi, ada juga peringatan terakhir yang tajam buat para penolak. Karena kalian sudah mengingkari, maka hukuman itu jadi sesuatu yang pasti datang. Dan ini membawa kita balik lagi ke titik awal. Al-Furqan, sang kriteria. Teks ini mengklaim diri sebagai standar pembeda antara benar dan salah. Nah ini bikin kita jadi nanya ke diri sendiri. Di zaman sekarang yang informasinya banjir, ada misinformasi, ada opini di mana-mana, kriteria apa sih yang kita secara pribadi pakai buat nuntun keputusan kita? Apa yang kita pakai untuk membedakan mana yang benar buat kita? Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.